Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmatnya sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar, untuk terus menuntut ilmu dan untuk terus beramal solih. Semoga Allah kelak memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada manusia agung, manusia yang mulia, manusia yang layak untuk kita jadikan contoh sebagai suri tauladan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, juga pada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Dan semoga kita kelak dikumpulkan oleh Rasulullah Muhammad SAW bersama para keluarga, sahabat dan para pengikutnya dengan cara mengikuti langkah-langkah beliau. Teman-teman sekalian, rahimani wa rahimakumullah, ada sebuah kisah menarik dari seorang sahabat yang juga kerabat Nabi. Ia adalah seorang anak dari paman Nabi, ya. Ia adalah sepupu Nabi yang bernama Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas terkenal dengan kesungguhannya dalam menuntut ilmu. Ia sangat semangat dalam mencari ilmu. Suatu ketika beliau mendengar kabar bahwa ada seorang sahabat lain yang mengetahui sebuah hadis yang ia belum ketahui. Maka ia pun dengan semangat mendatangi rumah sahabat tersebut. Dan ternyata ketika ia sampai di rumah sahabat tersebut, ia mendapatkan kabar bahwa sahabat tersebut sedang tidur siang. Lalu apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Abbas? Ternyata ia pun menunggu di depan rumah sahabat tersebut dalam keadaan kepanasan, diterpa angin yang bercampur dengan pasir yang cukup panas. Lalu ketika sahabat tersebut bangun dan keluar dari rumahnya, ia kaget. Ia kaget karena mendapati sahabat Abdullah bin Abbas sedang menunggu di depan rumahnya. Ia mengatakan, "Wahai anak dari paman Rasulullah SAW, mengapa engkau merendahkan dirimu? Mengapa engkau tidak memanggilku saja? Atau mengapa engkau tidak mengirimkan utusan dan memanggilku untuk datang ke rumahmu?" Maksudnya apa merendahkan dirimu? Maksudnya adalah mengapa Abdullah bin Abbas tidak membangunkan sahabat tersebut, tapi ia rela menunggu di depan dalam keadaan kepanasan. Ia tidak mau mengganggu keluarga sahabat tersebut dengan menunggu di dalam, tapi ia lebih memilih untuk menunggu di luar dalam keadaan kepanasan. Lalu apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Abbas? Tidak, sesungguhnya akulah yang membutuhkanmu. Sesungguhnya akulah yang membutuhkan ilmu darimu. Maka hendaknya akulah yang mendatangi ilmu, bukan didatangi ilmu. Masya Allah, teman-teman, kita mendapatkan sebuah contoh dari sahabat Nabi yang mulia Abdullah bin Abbas, bagaimana ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya di hadapan seorang sahabat yang lain yang ia akan ambil ilmu darinya, yang ia akan berguru darinya. Bagaimana ia merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan ilmu, sehingga kelak Allah akan mengangkat derajatnya setinggi-tingginya, karena ia dulu sewaktu kecil sangat gigih, sangat semangat dalam mencari ilmu. Karena sahabat Abdullah bin Abbas adalah seorang ulama besar saat ia sudah dewasa. Masya Allah, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagai seorang manusia, sebagai seorang muslim, Allah memerintahkan kepada kita untuk terus belajar dan belajar sampai akhir hayat kita, sampai Allah memanggil kita, sampai Allah mematikan kita. Dan sebagai seorang pelajar, kita membutuhkan sosok seorang guru. Guru adalah profesi yang tidak akan pernah tergantikan. Walaupun sekarang kita dimudahkan dengan berbagai macam sarana internet, kita bisa belajar lewat YouTube, kita bisa belajar lewat Instagram dan sosial media yang lainnya, tapi tetap itu membutuhkan sosok seorang guru. Dan Allah telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita menjaga adab kepada guru-guru kita, tentunya melalui contoh-contoh dari para sahabat, dari para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Di antaranya lewat contoh Abdullah bin Abbas dalam mencari ilmu. Dalam kisah lain, Ar-Rabi bin Sulaiman
beliau adalah murid dari Imam Syafi'i, pernah berkata, "Demi Allah, aku tidak berani meminum air dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i melihatku karena segan kepadanya." Seorang murid, Ar-Rabi bin Sulaiman, tidak berani minum dalam keadaan Imam Asy-Syafi'i melihatnya karena segan. Begitupun dengan Imam Asy-Syafi'i. Beliau pernah berkata, "Dulu aku membolak-balikkan kertas di depan Imam Malik dengan sangat lembut karena segan padanya dan supaya dia tidak mendengarnya." Masya Allah, seorang murid tidak berani membolak-balikkan kertas di hadapan gurunya karena khawatir gurunya terganggu dengan suara kertas tersebut. Teman-teman sekalian, hendaknya kita memperhatikan adab-adab kita ketika berada di depan guru kita. Teman-teman coba bayangkan bagaimana rasanya ketika kita sedang berbicara dengan seorang, tapi orang yang kita ajak bicara ternyata tidak mendengarkan. Tentunya itu sangat menjengkelkan ya. Ya, bagaimana dengan hati perasaan guru kita ketika sedang berbicara, lalu kita tidak mendengarkan guru kita tersebut? Tentunya guru kita akan sangat jengkel. Ya, diriwayatkan dari Yahya bin Yahya Al-Laitsi, ia tidak beranjak dari tempat duduknya saat para kawannya keluar melihat rombongan gajah yang lewat di tengah pelajaran. Yahya mengetahui tujuannya duduk di sebuah majelis adalah mendengarkan apa yang dibicarakan oleh gurunya, bukan yang lain. Jadi saat ada gerombolan gajah yang lewat dan teman-teman yang lain memperhatikan gajah tersebut, ia tetap fokus mendengarkan nasihat dari gurunya. Dan agama kita juga mengajarkan kepada kita untuk terus mendoakan guru-guru kita. Para salafus sholih, orang-orang sholih terdahulu, mengatakan bahwa tidaklah aku mengerjakan sholat kecuali aku pasti mendoakan kedua orang tuaku dan guru-guruku semuanya. Dan para guru tentunya juga bukan malaikat, mereka tetap memiliki kesalahan. Namun adab seorang murid adalah selalu mendoakan dan memaafkan kesalahan para gurunya. Dalam surat Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, "Dan janganlah mencari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya." Allah melarang kita untuk mencari kesalahan orang lain, terlebih itu adalah guru-guru kita. Jadi ketika kita mendapati seorang guru kita yang berbuat kesalahan, maka hendaklah kita tidak menggunjingnya, tapi kita memaafkannya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan, "Bersabarlah terhadap kerasnya sikap seorang guru. Sesungguhnya gagalnya mempelajari ilmu karena memusuhinya." Teman-teman sekalian, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga kedepannya kita bisa menjaga adab-adab kita kepada guru-guru kita, mendoakan mereka dan memaafkan setiap kesalahan yang mereka lakukan. Karena bagaimanapun juga mereka adalah manusia biasa yang tidak lepas dari kesalahan. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.